Hai semuanya, kembali lagi nih bersama channel Calon Guru SD. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu dong. Thank you ya udah subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. Informasi update COVID-19 Riau tanggal 7 Juli 2020 bahwa terdapat penambahan 1 kasus positif pada hari ini, dan kabar baiknya ada 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh. Dengan demikian maka kasus positif yang ada di Provinsi Riau sebanyak 236 orang, dan yang masih dirawat 11 orang, dan yang sudah pulang dan sehat 214 orang, sehingga angka kesembuhan Provinsi Riau 90,7%. Dan untuk kasus penambahan kasus positif adalah pasien ke-236 atas nama anak AN 8 tahun, laki-laki yang merupakan warga Kabupaten Kuantan Singingi. AN ini merupakan hasil dari tracing dan kontak erat atau teman dari pasien positif ke-19 kasus ke-230 anak atas NA 9 tahun. Jadi ini untuk yang penambahan 1 kasus positif. Kemudian penambahan 2 pasien COVID-19 yang dinyatakan sembuh adalah Tuan AP 23 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Yang kedua Tuan WR 25 tahun yang merupakan warga Kota Pekanbaru. Nah, ini untuk penambahan yang kasus positif dan yang sehat. Dan seperti kita sama-sama ketahui, hasil daripada informasi yang disampaikan oleh juru bicara gugus tugas pusat untuk penambahan secara nasional 1.268 kasus positif, sehingga total nasional 66.226 kasus. Dan dari 1.268 tersebut ada penambahan 1 untuk dari Provinsi Riau, yaitu di daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Seperti yang kami sampaikan tadi, maka ada total daripada jumlah kasus positif pada hari ini 236, di mana 236 tersebut sudah dinyatakan sehat dan pulang 214, dan masih dirawat 11 orang, dan yang meninggal 11 orang. Dan dari hasil dari 236 tersebut, maka sebaran kasus positif di Provinsi Riau ada di Pekanbaru sebanyak 88, Inhil 45, kemudian Dumai 27, Bengkalis 19, Kampar 14, Kepulauan Meranti 12, Kuansing dengan penambahan 1 sehingga menjadi 11, kemudian Pelelawan 9, Siak dan Indragiri Hulu masing-masing 4 orang, dan Rohul 3 orang, sehingga total 236 tersebar di 11 kabupaten kota dan di 62 kecamatan. Dan kita lihat di sini, maka dari data kasus positif yang ada, maka sebanyak 144 orang laki-laki dengan persentase 61%. Kemudian jumlah perempuan menjadi 92 dengan persentase 38,9%. Ini untuk berdasarkan jenis kelamin. Kemudian kasus positif berdasarkan golongan umur, seperti kita ketahui bahwa tadi ada penambahan anak berusia 8 tahun, maka terjadi penambahan di usia 5 sampai 18 tahun menjadi 29, sehingga dari penambahan tersebut yang terbanyak adalah di usia 18 sampai 40 tahun sebanyak 112 orang dengan persentase 47,5%.
Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 58 orang dengan persentase 24,5%. Kemudian diikuti dengan usia di atas 60 tahun dengan sebanyak 30 orang dengan persentase 12,7%. Lalu di usia 5 sampai 18 tahun yang semulanya 28 menjadi 29 dengan persentase 12,2%. Dan terakhir usia balita 0 sampai 5 tahun 7 orang dengan persentase 3%. Dan kita sama-sama ketahui bahwa untuk kasus positif ini maka tersebar di 5 rumah sakit dan di 5 kabupaten kota. Adapun rumah sakit yang merawat pasien kasus positif pada saat ini adalah RSUD Arifin Hamad sebanyak 3 orang, RSUD Taluk Kuantan 5 orang, RSUD Dumai 1 orang, kemudian Rumah Sakit Awal Bro Sudirman 1 orang, dan rumah sakit lainnya 1 orang. Jadi ini untuk persebaran daripada kasus positif yang sedang dirawat di 5 rumah sakit. Dan dengan kematian daripada kasus positif yang menjadi 11 orang, maka persentase masing-masing dari kematian tersebut, Indragiri Hulu ada 4 kasus dengan kematian 1 sehingga 25%, dan yang Kabupaten Kampar ada kasus 14 dengan kematian 1 kasus dengan persentase 7,1%. Pekanbaru 88 kasus kematian 6 orang sehingga persentase 6,8%. Bengkalis 19 kasus dengan kematian 1 orang, persentase 5,3%. Kemudian Indragiri Hilir 45 kasus dengan kematian 2 orang dengan persentase 4,4%. Ini bentuk penambahan kasus positif. Kita lihat untuk penambahan pasien PDP, yaitu ada penambahan 12 orang pada hari kemarin, hari Senin tanggal 6 Juli 2020, yaitu penambahan 12 sehingga total PDP 2.211. Dengan penambahan 12 tersebut berasal dari 6 kabupaten kota. Pekanbaru 5 orang, Kampar dan Kuansing masing-masing 2 orang, dan Bengkalis, Indragiri Hilir, Rokan Hulu masing-masing 1 orang. Jadi penyebaran daripada penambahan PDP 12 orang. Dan kita lihat berdasarkan jenis kelamin dari penambahan PDP 12 orang, yang terbanyak adalah laki-laki 9 orang sehingga 75% dari total penambahan PDP. Kemudian 3 orang perempuan, 25% dari total penambahan PDP 12 orang tersebut. Kita lihat berdasarkan usia, maka yang penambahan untuk 12 pasien tersebut yaitu yang ada 5 golongan usia, 18 sampai 40 tahun dan 40 sampai 60 tahun terdapat penambahan masing-masing 5 orang. Sehingga persentase dari masing-masingnya adalah 41,7%. Kemudian penambahan di usia 5 sampai 18 tahun dan di usia di atas 60 tahun masing-masing 1 orang dengan persentase 8,3%. Dan ini untuk penambahan PDP pada hari kemarin Senin 6 Juli 2020. Dengan demikian maka total daripada PDP 2.211. 2.211 tersebut masih yang paling banyak adalah jenis kelamin laki-laki 1.302 orang, yaitu 58,9% dari total PDP. Kemudian 909 perempuan 41,1%. Dan jika kita lihat berdasarkan golongan umur yang terakumulasi dari tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Juli 2020, maka yang paling banyak adalah usia 18 sampai 40 tahun 884 orang dengan persentase 40%. Kemudian diikuti dengan usia 40 sampai 60 tahun sebanyak 731 orang dengan persentase 33%. Dan
selanjutnya di atas usia 60 tahun sebanyak 359 orang dengan persentase 16,2%. Kemudian diikuti dengan usia 5 sampai 18 tahun sebanyak 157 orang dengan persentase 7,1%. Dan terakhir golongan usia balita 0 sampai 5 tahun sebanyak 80 orang dengan persentase 3,6%. Rumah sakit yang terbanyak merawat PDP pada saat ini adalah 10 rumah sakit yang terbanyak merawat PDP pada saat ini adalah Rumah Sakit Raja Musa 7 orang, Rumah Sakit Arifin Ahmad 6 orang, kemudian Rumah Sakit Umum Daerah Bangkinang, Rumah Sakit Umum Daerah Taluk Kuantan masing-masing 4 orang, dan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, Rumah Sakit Umum Daerah Bengkalis, Rumah Sakit Umum Daerah Dumai masing-masing 3 orang, dan 2 orang masing-masing di Rumah Sakit Awal Bros Panam, dan Rumah Sakit Hermina, dan Rumah Sakit RSUD Dr. Pratomo Rokan Hilir, dan Rumah Sakit Puri Husada Indragiri Hilir, dan Rumah Sakit Tandun. Nah, ini untuk penyebaran rumah sakit, 10 rumah sakit yang terbanyak merawat PDP. Teman-teman media sekalian, bahwa sampai saat ini akumulasi daripada dari tanggal 3 Maret sampai dengan 6 Juli 2020, total ODP di Provinsi Riau sebanyak 81.754 orang, yang mana sudah dilakukan pemantauan sebanyak 76.936 orang, yaitu 94,1% dari total ODP, dan yang masih dalam proses pemantauan sebanyak 4.818 orang. Nah, ini untuk ODP yang ada di Provinsi Riau. Untuk hasil pemeriksaan rapid test di 12 kabupaten kota, sampai saat ini sudah dilakukan pemeriksaan sebanyak 37.790 pemeriksaan, yaitu di mana dari hasil pemeriksaan 37.790 tersebut yang reaktif sebanyak 510 orang. Jadi ini untuk yang hasil pemeriksaan di kabupaten kota melalui rapid test. Dan sampai saat ini sampel di laboratorium biomolekuler RSUD Arifin Ahmad sudah melakukan pemeriksaan sebanyak 13.041 spesimen, dan tentunya ini akan terjadi peningkatan dengan bertambahnya capaian daripada masing-masing kabupaten kota dalam melakukan pemeriksaan swab kepada masyarakat, kepada kontak erat, kepada ODP, dan kepada masyarakat yang bertugas langsung atau tenaga kesehatan yang bertugas dalam menangani COVID-19 ini. Hal ini sesuai dengan surat edaran yang sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur, yaitu nomor 179 tahun 2020. Dan tentunya harapan kami teman-teman di kabupaten kota untuk bisa mencapai target yang sudah ditentukan per hari dalam melaksanakan pemeriksaan swab yang sudah ditentukan target per harinya. Dan kami tentunya mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua harus tetap melakukan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, kemudian mencuci tangan dan menjaga jarak, dan tentunya menghindari kerumunan yang ada di sekitar kita. Dan tentu mari kita tingkatkan gerakan masyarakat hidup sehat dengan berperilaku atau berpola hidup bersih dan sehat dengan melaksanakan olahraga secara rutin, baik itu secara mandiri, dan tentunya ini dilakukan selama 30 menit dan istirahat yang cukup. Dan tentu kami mengharapkan sekali lagi, mari kita mengkonsumsi makanan gizi seimbang dengan memperbanyak buah dan sayur, sehingga kita dapat meningkatkan imunitas tubuh kita, daya tahan tubuh kita. Demikian
teman-teman media dan masyarakat pada umumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, mari kita tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik terhadap pribadi kita, terhadap keluarga kita, lingkungan kita, dan masyarakat semuanya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Like, share, dan subscribe. Pastikan Anda klik lonceng agar Anda berlangganan dengan video calon guru SD berikutnya. Sampai jumpa!